Hai Sagittarius, selamat datang di bacaan asmara. Ini adalah bacaan untuk orang banyak, jadi tidak akan mungkin cocok untuk semua Sagittarius ya. Ini aku khususkan untuk Sagittarius yang sudah berpasangan atau sudah ada seseorang yang kamu fokuskan, kamu sudah sudah dealing atau sudah menjalin hubungan dengan seseorang ya. Ini adalah bacaan untuk orang banyak. Jadi kalau kamu nggak cocok di sini, lihat juga bacaan untuk zodiak moon rising Venus kamu. Kalau tetap tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Tidak akan mungkin cocok 100%, bisa cocok dikit, bisa cocok banyak, bisa tidak cocok sama sekali, jangan dipaksakan ya. Oke, Sagittarius dan pasangannya, asmara Sagittarius dan pasangannya atau partnernya atau orang yang telah difokuskan oleh Sagittarius. Ada Lily, ada Dog. Oke, dua kartu ini bagus sih, semoga kartu yang lain juga bagus. Oke, ada Coven, ada Clouds, ada Bouquet. Dog dan Lily sebenarnya kartu yang positif karena memperlihatkan keintiman, keromantisan ya, kedekatan, keserasian bisa ya. Tapi karena di sini ada Clouds, artinya ada sesuatu yang menjadi tidak jelas di sini, ada yang berubah ya. Sikap yang semula romantis, sikap yang semula intim kemudian menjadi berubah ya. Ada Coven dan Lily. Padahal Lily dan Bouquet di sini bagus ya. Tapi Coven biasanya berakhirnya suatu periode atau ada sesuatu yang selesai gitu ya. Jadi memang tampaknya ada sikap yang semula manis, semula menyenangkan, romantis, penuh cinta mungkin ya, kemudian menjadi berubah di sini ya. Kita lihat lagi. Oke, ada the ship. Oke, ada letter. Ada mice, baiklah. Kenapa ya kalau yang di sini bagus-bagus kesininya jadi nggak bagus nih? Wah, memang di sini ada suatu perjalanan di mana suatu kesetiaan, suatu kedekatan, keintiman kemudian berubah ya. Ada salah satu di antara kalian yang menginginkan perubahan suasana ya, ingin pergi ke suatu tempat atau ingin ingin sekedar piknik kayak gitu ya. Sebenarnya ini juga suatu hadiah ya, atau suatu anugerah gitu, dimana kalian bisa berlibur, mungkin ada yang mau ada yang honeymoon di sini ya. Mungkin ini perlu untuk penyegaran lagi supaya komitmennya diperbarui di sini ya. Tapi di sini ada letter dan Coven. Jadi tampaknya memang ada suatu periode atau suatu hal yang selesai di sini ya, diputuskan dengan sebuah dokumen ya. Ada kamu menerima pesan yang isinya ini mengakhiri, mungkin mengakhiri hubungan ini atau apapun yang diakhiri ya. Tapi itu ditulis dalam sebuah pesan dan itu menjadikan stres, menjadi gelisah di sini ya. Nah, tapi di sini ada rider. Sebenarnya ada ketika sesuatu itu pergi, sesuatu itu datang. Jadi aku melihat ada periode seperti orang yang putus cinta di sini, tetapi kemudian akhirnya ada angin perubahan di sini ya. Hubungan yang sudah ditinggalkan ya, akhirnya kamu akan bertemu dengan orang baru atau ada seseorang lagi yang datang dalam kehidupan kamu ya. Oke, karena ini adalah bacaan umum, jadi aku
melihat berbagai kemungkinan ya. Di sini ada letter, lily, dan rider. Aku melihat di sini ada yang akan menerima pesan cinta atau surat cinta ya, atau pesan tertulis atau teks yang memang memperlihatkan, dan pesan itu memperlihatkan keintiman ya, cinta kasih, keintiman, dan ya mungkin ada yang menyatakan perasaan juga gitu ya. Ada ship dan lily. Sebenarnya dua kartu ini cukup positif ya. Aku melihat di sini melambangkan suatu periode di mana kalian merasa damai, aman, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik ya. Jadi situasi ini yang menjadi stres dan menjadi tidak jelas ya. Di sini kedambaan atau keinginan terdalam kalian ingin kehidupan yang peaceful gitu, yang damai, dan ada keinginan untuk keluar dari situasi ini. Mungkin ada konflik di sini sehingga kalian ingin sekali keluar dari situasi ini. Walaupun di dua ini tidak, bahkan di tiga kartu ini semuanya sebenarnya adalah sangat positif. Tapi masuk ke sini ternyata ada sesuatu yang berubah karena ada Coven. Suatu periode di sini yang baik ya, dimana memperlihatkan mungkin keserasian, cinta kasih di antara kalian, keintiman kayak gitu. Tetapi kemudian ada perubahan di sini ya. Anda berubah. Ada sesuatu yang seperti lama kelamaan luntur, dan kemudian cintanya menjadi berubah, perasaannya menjadi berubah ya, yang akhirnya kemudian berujung pada suatu ya, karena perubahan perasaan itu, ada yang ingin meninggalkan hubungan ini ya. Ada yang mungkin salah satu dari antara kalian memang merasa stres dengan perubahan, merasa stres dengan hubungan saat ini. Ada yang membuat tidak nyaman gitu ya. Ada yang membuat kalian tidak nyaman atau tidak puas dengan hubungan itu. Ini tuh apa gitu sebenarnya ya. Oke. Aku tidak melihat adanya semacam misalnya orang ketiga gitu, enggak ya. Di sini tidak terlihat jelas ya. Hanya mungkin yang perlu kalian waspadai adalah orang-orang di sekitar hubungan kalian ini ya. Mungkin lingkungan pergaulan bisa saja yang mungkin itu mempengaruhi, menjadikan hubungan kamu dengan dia merenggang ya. Dari semula hubungannya romantis menjadi jauh, jadi dingin gitu ya. Mungkin karena misalnya pekerjaan, atau kamu atau pasangan kamu lebih cocok dengan orang-orang di pekerjaan kalian gitu ya, lebih banyak waktu untuk pekerjaan dan orang-orang di pekerjaan, misalnya mitra-mitra bisnis kayak gitu, atau teman-teman kalian yang akhirnya itu menjadikan kamu dengan pasanganmu renggang ya. Jadi keromantisannya, keintimannya menjadi berubah di sini. Nah, tantangannya adalah kalau ini tidak segera diatasi, takutnya ini beneran bubar gitu ya. Beneran kalian akan cari jalan sendiri-sendiri, cari orang lain gitu ya. Cari orang lain. Jadi entah apa yang membuat hubungan ini menjadi hambar di sini ya, menjadi hambar. Mungkin kurangnya keintiman dalam sentuhan fisik mungkin ya, kurang waktu untuk bersama gitu ya, melewatkan waktu bersama ya, lebih sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri kayak gitu ya. Oke, aku akan tarikkan pesan untuk kalian dari kartu Oracle. Pesan untuk kamu dan dia, Sagittarius. Keep an open mind. Oke.
ada engagement ya sebenarnya. Ada hubungan yang ke jenjang yang berikutnya. Wah, ya. Memang di sini sebenarnya ada potensi hubungan ini baik untuk kedepannya. Entah mengapa ada sedikit kesalahpahaman mungkin ya, atau sebenarnya ini situasi suasana hati, hanya suasana hati yang perlu diluruskan gitu ya. Jadi perlu emosi-emosi yang kurang bermanfaat perlu dibersihkan ya, perlu lebih tenang, lebih jernih pikirannya, emosinya perlu diatur, karena mungkin hanya dengan mengatur emosi dan lebih tenang kamu akan melihat akar permasalahannya gitu. Kamu akan melihat permasalahannya, kenapa ya hubungan ini kok nggak jalan gitu, padahal sebenarnya hubungan ini potensinya bagus gitu, bisa mengarah ke hubungan yang lebih tinggi ya, fase yang lebih tinggi, fase yang selanjutnya bisa ada pernikahan, bisa ada pertunangan gitu. Jadi mungkin ini sekedar adanya periode kesalahpahaman gitu ya, atau ya sekali lagi ini ujian ujian kesetiaan ya, dimana kalian dihadapkan pada bagaimana kalian lebih komit pada hubungan ini, lebih punya niat untuk memang menjaga hubungan ini bersama gitu ya, bersama dua orang, jadi bukan hanya satu orang aja ya. Keep an open mind, jadi bersikaplah terbuka. Soulmate kamu itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan gitu ya. Ini tadi ada surat cinta datang, wah ya, mungkin surat cintanya datangnya bukan dari orang yang kamu duga-duga gitu ya, bisa saja ya. Ini untuk bacaan orang banyak, jadi mungkin banyak skenario di sini ya. Retreat ya, aku tadi bilang honeymoon ya. Jadi mungkin perlu untuk menyediakan waktu berdua supaya meneguhkan lagi komitmennya ya, meneguhkan, karena hubungan ini diawali dengan sangat baik sebenarnya ya. Hanya mungkin di sini ada perasaan misalnya capek, bosen, atau kesalahpahaman semata, atau karena fokusnya berubah, fokusnya kepada pekerjaan. Nah akhirnya pasangan menjadi, hubungan asmara ini menjadi menjadi terabaikan gitu ya. Jadi perlu coba karena di sini ada traveling ya, kalian perlu traveling, perlu, atau sekedar tidak perlu jauh-jauh, sekedar hanya luangkan waktu untuk berduaan aja gitu ya, untuk berdua benar-benar untuk menyegarkan kembali hubungan ini ya, supaya lebih romantis lagi, lebih intim lagi kayak gitu ya. Oke, calling in your soulmate. Baik, ada yang menunggu soulmate kamu ya di sini ya. Ada yang kamu menunggu setelah sekian lama kamu menunggu datangnya orang yang menjadi pasangan kamu gitu ya. Jadi memang di sini buat kamu yang mungkin apa ya, masih ya, sekali lagi masih menunggu orang yang tepat gitu ya, belum jelas gitu ya, masih belum jelas seperti apa orang itu ya, seperti apa dan bagaimana dia itu mengapa kamu diminta open mind, diminta terbuka ya, keterbuka, supaya kamu tidak tidak kecewa, kok ternyata dia tidak sesuai dengan tipe saya ya. Tapi siapa tahu yang nggak sesuai dengan tipe kamu itu sebenarnya adalah soulmate kamu ya. Sebenarnya dialah soulmate kamu, karena ini ada rider, ada yang datang. Artinya memang yang datang ini mungkin tidak jelas siapa, atau maksudnya dia bagaimana, tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan kayak gitu. Jadi tetap bersikap terbuka ya, tetap bersikap terbuka buat kalian yang memang sedang menunggu soulmate kalian ya. Dan sekali lagi, kalau memang ada tantangan dalam buat kalian yang memang sudah berkomitmen dengan seseorang dan kemudian merasakan kok hubungannya berubah ya, gak hangat lagi, gak mesra lagi, maka
perlu penyegaran kayaknya ini ya, perlu penyegaran, perlu kejujuran, perlu keterbukaan juga ya, karena ini Calvin ini juga sesuatu yang tertutup, sesuatu yang dirahasiakan, mungkin perlu keterbukaan satu sama lain, ngobrol dari hati ke hati kayak gitu ya. Jadi mungkin ini hanya sekedar suatu kesalahpahaman. Oke. Baiklah, Sagittarius, kalau kamu ingin lebih akurat bacaannya, kamu mungkin bisa personal reading ke saya. Silakan lihat di description box keterangannya. Kalau kalian suka bacaan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.